kesalahan terjemahan maupun penulisan. Semua editing raw dikerjakan sendiri oleh Mr. L. Hola, Mimin suara cempreng kayak kaleng tapi bukan kaleng-kaleng. Lagi goreng ikan asin untuk makan. Jadi Mumun lagi yang bacain. Light Novel Apotheosis Chapter 1362 dengan judul Pedang Ular Tank. Kudeng ini dulunya seperti air hangat dan kinerja tidak lambat dalam menghadapi lawan yang lebih lemah. Kemampuannya tidak tajam, tapi dengan cepat, ditemukan bahwa orang ini kuat dan kuat. Namun, kinerja keseluruhan masih terlalu datar. Pada saat ini, setelah sekilas gambar di pupil Kudeng, itu adalah yang pertama untuk memulai. Dia memperbaiki Futuresta Robbery, mampu memecahkan batasan waktu dan melihat masa depan. Ini adalah bintang unik dari Suaka Wanfo. Setelah menyuntikkan teropong kehidupan sejati, gambar waktu tertentu di masa depan akan dipetakan di pupil. Kekuatan magis pintu ini, bahkan di Kuiling Yin, hanya dikuasai oleh dua prajurit. Satu adalah Kudeng, dan yang lainnya adalah kepala biara Kuiling Yin. Dengan kemampuan Kudeng gambar setelah 3 gerakan lebih jelas. Gambar setelah ke-10 secara bertahap kabur. Gambar 20 gerakan tidak memiliki cara untuk membedakan. Ketika Kudeng diinspeksi dengan mata bintang-bintang, pemandangan setelah ke-10 gerakan diperiksa, dan pemandangan yang sangat mengerikan terlihat. Hua Tianming menunjukkan beberapa kekuatan magis yang sangat kuat untuk bunuh diri. Gambarannya sangat kabur, dan Kudeng tidak bisa melihat cara Hua Tianming. Jadi tidak ada cara untuk menolaknya. Dalam hal ini, Kudeng hanya dapat mengambil langkah pertama. Ten Fangwan Falai Sentong. Tangan Kudeng terbanting keluar, dan roda Buddha besar berputar keluar, di bawah kecemerlangan Buddha yang tak terbatas, seperti putaran matahari. Itu adalah cahaya Kudeng yang terlihat seperti harta karun. Praktik Buddha dan Taoisme. Pada kenyataannya, tidak ada cara untuk mengatakannya. Tapi Buddhisme mempraktikkan meditasi pertama, meditasi kedua, meditasi tiga, dan meditasi keempat. Setelah menghancurkan keempat Zen, itu adalah kekuatan magis. Dan kekuatan magis, itu benar-benar langkah ke jalan Buddha, adalah cara suci dalam pengertian umum. Kudeng telah diperbaiki ke kekuatan magis, sehingga dunia luar melihat lampu pahit sebagai jalur Sanfos. Putaran kekuatan magis ini sangat tergantung pada takdir, dan ada ribuan cetakan telapak tangan emas di bawah terik matahari. Buddha dan Tao luar biasa. Ini memiliki momentum langka. Jantung dari Luo Zeng berdetak dan berkata, biksu kecil ini sangat kuat. 10 Fangwan Lai Sentong. Haha. Kekuatan magis tertinggi Kuiling Yin sebenarnya dipraktikkan oleh Kudeng ini. Suaka Wanfo selalu tidak puas dengan orang-orangnya, dan warisan Budanya tidak bisa diremehkan. Kata Mimin, Suaka itu artinya bisa tempat suci, bisa juga tempat perlindungan. Ini Mumun cuman bacain. Lanjut. Tarik sis, itulah nasib, dan itu akan dikalahkan oleh satu tangan. Adegan ini memang telah membuka mata banyak pejuang di alam semesta. Ini jelas merupakan pertarungan antara para dewa, tapi momentum yang meletus sangat menghancurkan. Bukan hanya beberapa dewa yang suka bela diri, bahkan jika itu adalah seniman bela diri yang mengubah dewa, ia takut untuk menolaknya. Jejak telapak emas itu tidak cepat, tapi sangat padat. Seperti lapisan surga yang jatuh, untuk menutupi kehidupan orang. Itu memang sangat kuat. Hua Tianming menatap langit keemasan, dan dia memegang pedang di tangannya dengan tangannya dan mengangkat kepalanya. Cahaya perak cerah dari pedang itu secara bertahap memudar. Ini adalah pertama kalinya seseorang melihat pedang. Panjang 3 kaki dan pedang yang sangat standar, gagang kayu, badan pedang 2 jari lebar, dan ada ujung pedang. Dari luar, pedang ini sangat umum, tapi pedang itu terukir dengan 2 kata. 2 kata ini adalah ular tank.
pedang ular Teng, pedang Ciou, pedang dan semuanya dibuat oleh Tuan. Pisau itu adalah harimau. Pedang itu ular, senjata itu adalah pembunuh yang menentukan, itu adalah iblis, itu adalah cahaya yang terang, aku memakainya untuk langit. Kapak itu adalah Tiange, dan ini adalah seekor ular, itu adalah yang paling utama di Hongmengbao, warisan dari Ciou yang hilang. Teng ular dan naga, bintang Bei Chen, tuan-tuan seperti naga, berjalan. Pedang surga yang ditangkap oleh Hua Tianming sebenarnya adalah dewa keadilan. Sepasang pedang itu adalah satu-satunya cara untuk membuka harta karun itu. Pada hari itu, sosok pedang menyebar. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya Hua Tianming yang dibudidayakan. Lalu aku akan dipanggil ke harta itu, pergi ke tanah liar, dan membawanya sendiri. Pada saat itu, bunga teratai Hua Tianming, seperti Luo Zeng, terus terbuka dalam 2 atau 3 kali berturut-turut, sampai potongan terakhir berhenti. Pada saat itu, Hua Tianming sudah mengetahui misinya. Haoyu hanyalah jalan pintas baginya. Medan perang impian adalah tangga langkahnya. Sinar cahaya muncul di kaki Hua Tianming, dan tirai cahaya membentuk boulevard sampai ke kedalaman langit. Ia menembus awan, menembus medan bintang, dan bahkan menembus medan perang fantasi dan menembus langit. Di mata semua orang di dunia, ada seberkas cahaya yang tiba-tiba muncul di alam semesta, dan itu tidak terhitung. Benar-benar menjengkelkan. Gadis misterius itu menatap pada kolom cahaya yang tiba-tiba melayang, dan alisnya sedikit mengembun. Aku benar-benar menemukan pedang Ciou. Apa yang terjadi pada putaran Yanji ini? Ini akan sangat sulit. Wajahnya canggung dia kesulitan melakukan pekerjaan ini. Ini, apa visinya? Saya telah melihat bencana besar di bencana ke-33, dan saya telah menyaksikan awan dan awan. Saya tidak bisa melihat kolom cahaya ini. Seorang Tianzun menggelengkan kepalanya. Apa yang anak itu lakukan? Sinar ini sangat indah. Jiang Zhengli pada bidak catur, menyaksikan cahaya keemasan. Kehidupan Hua Tianming juga merupakan kejutan besar. Junzi seperti naga, seorang pria seperti naga. Bunga lotusnya terbuka penuh tubuh Tao. Tapi pemahamannya tentang kata keadilan lebih dan lebih ekstrim, dan bahkan sekalipun kehilangan tanda. Kali ini, melihat Sinto yang lurus ditampilkan oleh Hua Tianming, itu seperti cahaya terang yang tiba-tiba menyala dalam kegelapan. Ketika lampu menyala, dia menemukan bahwa dia sudah pergi jauh. Hua Tianming sekali lagi menyerang dan berbalik. Ular-ular ditempatkan di dada, menghadap ke telapak tangan emas. Pedang panjang di tangannya diubah menjadi pedang keadilan tertinggi Kendo. Cahaya pedang menyebar seperti pola air, dan permukaan dari semua cetakan telapak tangan emas juga membangkitkan kilau air. Dalam sekejap, semua riak air pecah. Cetak telapak tangan juga retak. Garis-garis air itu, Hua Tianming menenun dengan kecepatan ilmu pedang. Orang lain tidak melihat pedangnya. Ini adalah ular, tapi ada di mana-mana. Saat ini, wajah Kudeng mengungkapkan sentuhan terpencil. Setelah Kudeng bercahaya, itu untuk mengambil tongkat Zen dan menerapkan sedikit kekuatan ke bawah. Banyak retakan padat mulai menyebar di sepanjang titik tongkat Zen. Papan catur langit dan bumi setinggi 100.000 kaki tidak besar. Di bawah cahaya ini, kekuatan bergelombang menyebar, dan seluruh papan catur berubah menjadi puing-puing, dan kemudian runtuh secara langsung. Hua Tianming mengambil pedangnya dan melayang di seberang Kudeng. Hati-hatilah. Setelah Kudeng diubah menjadi sura, kecepatannya aneh. Dia melayang di udara, dan bayangan tongkat itu luar biasa. Hukum Manjusri yang hebat. Setelah Kudeng menyerang, Hua Tianming juga ke arah Kudeng. Metode Manjusri yang hebat ini sangat setia, dan dengan bentuk sura pada saat Kudeng, ujungnya hampir tak terbendung. Hua Tianming juga harus mundur sementara. Namun,
Kudeng tidak ingin memberi Hua Tianming kesempatan, dan metode manuskrip yang hebat telah dibuat, dan bayangan tongkat menutupi langit. Di bawah cahaya kaki Hua Tianming, seluruh orang itu seperti sebuah meteor, dan celah antara bayangan batang yang tumpang tindih terus bergerak. Walaupun bayangan tongkat itu padat, bahkan lengan Hua Tianming belum terkontaminasi, meskipun kudeng itu melambai-lambaikan tongkat. Pada saat itu, meskipun pemandangannya sangat tiada banding, masing-masing gambar ini sangat berharga. Itu adalah adegan setelah 3 napas. Setelah 3 napas, Hua Tianming tiba-tiba di belakangnya. 1, 2, 3. Setelah 3 napas, kudeng itu 1 langkah di depan, dan tongkat Bakhen ada di belakangnya. Tongkat Zen sangat jauh menghalangi pedang Hua Tianming. Pedang Hua Tianming gagal bertahan, dan segera berenang menjauh. Alisnya sedikit berkerut. Orang ini dapat melihat masa depan, dan langkah apapun dapat diketahui sebelumnya, yang benar-benar merepotkan. Pertempuran ini bahkan lebih sulit daripada imajinasi Hua Tianming. Ia dapat menembus 5 orang teratas. Tidak ada yang lemah. Tidak hanya semua aspek hampir sempurna, tapi mereka juga memiliki beberapa kekuatan magis. Melihat bayangan langit terus menutupi dirinya, meninggalkan warna sejuk di mata Hua Tianming. Butuh cara yang berbeda, tapi dia tidak berharap bahwa dia akan melakukan ini. Tapi kudeng telah memimpin, dan dia bermaksud untuk menekan sampai akhir.